Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majlis-majlis yang mulia, untuk mengambil bagian kita dari warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai bekal kita di dalam menjalani sisa umur yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Semoga ke depan kita menjadi hamba-hamba Semoga ke depan kita menjadi hamba yang lebih baik sesuai dengan apa yang Allah harapkan kepada kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hati kita dihiasi dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya seorang hamba ketika dia memberikan perhatian kepada hatinya, karena di sana tempat Allah memandangnya. Berapa banyak dari kita tidak pernah peduli, walaupun hatinya dalam keadaan sakit luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang dia itu memang tujuannya adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan memberikan perhatian dan totalitasnya di dalam kesehatan hatinya. Karena ada tanda-tanda yang nyata apabila hati itu sehat ataupun sakit. Seperti orang yang sehat ini, manusia pada umumnya ini, dia akan merasa sangat sedih apabila kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan dia akan sangat kecewa apabila telah melakukan sesuatu yang bisa membuatnya jatuh. Maksudnya, ini tidak ada mic yang pakai kabel apa? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Bismillah. Bismillah, bismillah. Nah, tidak apa-apa. Kresek-kresek tidak apa-apa. Bismillah. Oh, memang wirelessnya berarti ini apa? Bismillah, enak gini aja ya. Daripada gresek-gresek, dengar enggak suaranya? Saya keraskan suaranya ya. YouTubernya bingung ini. Daripada sampai enggak konsentrasi. Yang perempuan dengar ya? Ya dengar, alhamdulillah. Saya keraskan aja suaranya. Ada dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillah. Bismillah. Oh iya. Sama saja kayaknya. Bismillah. Bismillah. Mending nih, Beb. Mending nih. Satu orang aja nih mending-mending lagi. Enggak putus-putus ya. Sama saja putus-putus kayaknya. Ya. Jadi ciri-ciri hati yang hidup itu, yang sakit itu, ini sama wireless karena ini. Ya. Ciri-ciri hati yang sakit itu, dia tidak akan pernah menyesal dengan sesuatu waktu yang seharusnya dia lakukan untuk taat dan dia meninggalkannya. Contoh, dia bisa bangun malam tapi dia meninggalkan bangun malam itu.
Dia kalau hatinya sehat, dia pasti menyesal, kenapa saya tinggalkan bangun malam ini. Seharusnya saya mendapatkan pemberian yang khusus, saya minta maaf. Berlalu waktu duha sampai duhur, dia tidak sholat duha. Ya, padahal dia bisa melakukan hanya 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi dia tidak menyesal sama sekali dengan kehilangan waktunya dalam waktu yang sangat panjang ini, 6 jam ini. Tapi dia tidak sholat duha, dia tidak menyesal sama sekali. Tidak ada kehilangan. Atau dia meninggalkan rasa sedih, atau dia tidak sedih sama sekali dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Tidak ada. Orang ini kalau sudah dipukul tidak terasa, itu namanya sudah mati. Sampai antemon orang mati sampai elek, tidak akan jerit-jerit dia. Kenapa? Sudah mati rasa. Begitupun hati yang sudah mati, dia tidak akan menyesal apabila menghilangkan waktu yang seharusnya dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dan dia tidak lakukan itu, dan dia tidak bersedih ketika dia meninggalkan atau melakukan hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu. Ya biasa saja. Yang lebih dari itu kadang-kadang mereka menikmati maksiatnya. Semoga selamat semuanya. Orang yang pengen dekat sama Allah, dia harus perhatian, ya, karena di sana Allah memandangnya. Makanya dulu Habib Ali itu sangat bahagia sekali. Habib Ali Habsyi maksud saya, Syaibul Maulid. Ketika banyak orang sowan datang kepada beliau meminta doa yang sangat banyak, tapi jarang orang yang meminta doa untuk kesehatan dan kebersihan hatinya. Ketika ada anak kecil, seorang pemuda datang ke Habib Ali, tidak minta apa-apa, tapi minta supaya diberikan bersih hati. Habib Ali tersenyum dan bahagia. Yang seperti ini jarang yang ada minta doa sama saya. Orang dulu sama sekarang sama saja. Umumnya minta apa? Lancar rezeki, lunas utang, badan sehat, dan lain sebagainya. Itu doa umum semuanya sudah. Di mana-mana Habib sama Kiai kalau datang dimintai doa ini saja, sudah ada yang lainnya sudah. Jarang datang ke Habib atau Kiai yang minta, Habib doakan saya supaya bersih hati, tidak ada penyakit, tidak benci-benci sama orang, ya, tidak kepingin maksiat. Lah itu baru namanya doa. Nah, ketika kita tahu bahwa hati adalah sumber daripada kebaikan kita semuanya, ya, maka kita harus memberikan perhatian. Oleh karena itu, seseorang yang sudah mati atau sudah sakit ini, orang yang sakit badannya, dia harus memperhatikan 2 perkara. Yang pertama, contoh, sampean kena penyakit yang namanya apalah penyakit badan itu, asam urat atau kolesterol. Yang perlu sampean 2 perkara. Apa itu? Mencegah makanan yang membuat sampean semakin parah penyakitnya. Lalu diberikan obat supaya sembuh dari penyakit. Percuma sampean minum obat kalau pantangannya diterjang terus. Ya, percuma minum obat kalau pantangannya diterjang terus. Percuma sampean itu tidak makan apa-apa tetapi tidak minum obat, karena obat itu yang menurunkan tensinya nanti. Jadi perlu 2 perkara. Apa? Meninggalkan pantangannya dan meminum obat supaya sembuh dari penyakitnya. Nah, begitu seseorang ini perlunya untuk terkadang itu menyendiri, tidak kumpul sama orang dulu, sabar. Untuk apa? Yang namanya uzlah ini seperti yaitu mencegah. Karena kebanyakan dosa kita ini kita lakukan ketika kita ini kumpul sama orang-orang sekitar kita. Mau itu dosa pandangan, mau itu dosa lidah, mau itu dosa macam-macam ini sumbernya karena kita berkumpul dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu obatnya adalah tafakkur. Karena antum tidak mungkin sampai kepada puncak hakikat istighfar dengan penuh penyesalan tanpa didahului dengan tafakkur sebelum kita melakukan istighfar tersebut. Paham ya? Tidak bisa seseorang cuma astagfirullah, dia mau nangis, dia mikir dulu, nanti di akhirat saya bagaimana, hisab saya bagaimana, saya ke surga apa ke neraka, dosa saya yang ini gimana kalau tidak diampuni, dosa ini kalau tidak diampuni bagaimana. Kalau ditampakkan dosa ini di depan orang tua saya malunya seperti apa. Kalau dosa ini ditampakkan depan Nabi Muhammad, saya malunya seperti apa. Kalau gara-gara dosa ini saya tidak bisa jawab, nanti seret kemana saya ini. Lah pertanyaan ini namanya tafakkur ini. Ya, itu membuat kita ini merasa takut dengan apa-apa yang sudah kita lakukan dari dosa-dosa yang telah lalu. Ketika sudah ada takut, dia ada penyesalan. Ada penyesalan, dia ada janji untuk tidak berbuat
Ketika itu lalu dia mengucapkan astagfirullah, itu yang namanya obat. Itu yang namanya tapi percuma obat kalau pantangannya diterjang terus. Habis minum obat, ya sudah tahu kolesterol, makanya kacang, jeruan, apa ya, sehat lagi nanti akhirnya. Paham ya? Jadi perlu yang namanya mencegah dan perlu yang namanya mengobatinya istighfar. Istighfar tidak mungkin sampai kepada hakikatnya sebelum didahului dengan tafakkur. Ya, yang namanya mencegah itu namanya uzlah. Perlu kita kadang-kadang menyendiri. Ya, supaya terlindung mata kita, supaya terlindung lidah kita, supaya terlindung kemaluan kita. Ini semuanya sumbernya karena khaltah, karena banyaknya kita kumpul dengan orang. Ketika seseorang tidak berkumpul, dia tidak bermaksiat dengan matanya, dia tidak bermaksiat dengan lidahnya, pikiran ini jernih. Apa? Pikiran ketika jernih, dia akan mudah untuk tafakkur. Jadi perlu yang namanya mencegah dan perlu yang namanya mengobati. Paham ya? Karena maksud daripada kita menyendiri ini, terkadang beberapa saat dalam hari-hari kita ini, itu tafarruqul qalb, kosongnya hati kita ini, tidak ada sibuk apa-apa. Jangan antum menyendiri tapi kepikiran sama yang di luar, percuma. Paham ya? Wal maksud min at-tafarruq wa jawlanul qalb wa istighalul fikrah, wal maksud min istighalul fikrah tahsilul ilm wa tamakkunuhu minal qalb. Ya. Jadi maksudnya kita ini untuk mengosongkan hati kita supaya kita ini mempunyai sebuah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita ini dengan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti buah daripada tafakkur, daripada istighfar dan aurat yang kita baca dalam kesendirian kita itu, kita goya puncak dari itu semuanya, kita akan mendapatkan kesehatan dari hati kita ini. Kesehatan dari hati kita. Ya. Ya, itulah yang namanya qalbun salim, hati yang sehat, yang mana itu mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa kelak di akhirat. Ya, makanya jangan disimpan itu yang namanya pekel-pekel itu. Supaya sehat ini bagaimana? Ya, kadang-kadang kita ini ngeliat orang jadi marah lagi kita ini. Ngeliat orang kita jadi benci, ngeliat orang kita jadi hasut. Ya, jangan ngeliat dulu sebentar. Ayo dibersihkan hatinya semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita hafal semuanya, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin. Jadi perlu qalbun salim ini supaya kita masuk dalam firman Allah Subhanahu ini yang bermanfaat untuk kita untuk menghadap Allah kelak pada hari kiamat, yaitu hati yang tidak membawa penyakit. Dan kalau tidak diobati, bagaimana mau sembuh penyakitnya? Kalau pantangannya diterjang terus, bagaimana mau sembuh hatinya? Jangan kaku ya. Ayo sekali-kali. Orang-orang soleh itu biasanya Rasulullah SAW, manusia yang paling suci hatinya, itu beliau kadang-kadang menyendiri. Semua aulia, semua anbiya sebelum diangkat pasti mempunyai satu sifat, hubbiba ilaihimul khalawat. Dibuat cinta untuk khalwat dulu. Dalam khalwat itu mereka bertafakkur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kelasnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita lebih butuh dengan itu semuanya. Bukan hanya Nabi Muhammad, semua aulia dan semua anbiya sebelum diangkatnya dibuat cinta untuk yang namanya khalwat. Khalwat tidak harus sampai setahun-tahun, enggak. Dalam satu minggu perlu 1 hari, 3 hari, kadang-kadang Rasulullah 7 hari, pernah sampai 40 hari. Pernah sampai 40 hari. Dan begitu hari-harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke rumah bawa bekal, dibawa di dalam gunung itu, di gua itu, beliau di gua Hira, beliau itu tafakur sambil berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rosih kuat imannya. Antum kalau tidak tafakur dengan alam ini, tidak akan kuat keyakinan antum sama Allah Subhanahu wa taala. Menyaksikan kesempurnaan dari makhluk yang diciptakan Allah, kita dari sana akan berbuah satu buah, yaitu kesempurnaan penciptanya. Allah maha mampu dengan segala sesuatu, bagaimana tidak mampu membangkitkan lagi? Yang menciptakan aja bisa kok. Cuma bangkitkan lebih yang namanya buat pertama itu lebih sulit daripada niru setelahnya. Paham ya? La ilaha illallah. Karena apa?
Kalau dalam badan kita ini, yang namanya Rasul SAW beliau bersabda, al-ma'da baitud da'. Perut ini tempatnya penyakit. Sama, hati juga tempatnya penyakit. Wal himya, ya, ra'sud dawa, yang namanya mencegah itu adalah obat yang terbaik. Jangan melanggar pantangannya. Sudah tahu yang buat sakit hati ngeliat haram dilihat terus haram, gayanya nanti istighfar malam, percuma kalau masih tidak meninggalkan pandangan yang haram. Buat apa itu istighfar itu? Pantangannya dilawan terus. Sudah tahu dia tidak bisa jaga mulutnya ngomongin orang terus, ya berhentikan dulu itu mulut itu. Leren ngerasani orang, baru istighfar, baru bermanfaat istighfarnya. Istighfar itu tidak akan ada ruhnya kecuali dimulai dengan tafakur. Tafakur yang paling baik, bersih hati ketika kita bangun tidur, apalagi kalau sebelum subuh, enak, seger, fresh kepala ini. Dan waktu-waktu ijabah, waktu mustajab, itu waktu yang terbaik tentunya untuk kita mengucapkan istighfar. Makanya ada orang tidak sedih kalau dia itu ketinggalan untuk qiyamul lail, aneh. Ya Allah, kebablasan saya, rek. Paham ya, kayak sampean warung dapat bonus-bonus sesuatu kerjaan tuh loh, terus sampean melas, ya gitu kurang lebihnya. Paham ya? Nah, makanya ya di pertemuan 4 minggu yang lalu ini sebetulnya sudah saya baca. Kita akan menerangkan apa? 10 manfaat dari orang-orang yang khalwat. Ya, supaya itu ada semangat lah, minimal jangan banyak-banyak kumpul sama orang. Yang pertama dari manfaat khalwat itu sendiri adalah assalamatu min afatil lisan. Selamat dari kehancuran yang disebabkan oleh lidah. Ya. Fa inna man kana wahdahu la yajidu ma'ahu man yatakallam. Karena orang kalau sendirian tidak ada yang dijak ngomong. Kalau sendiri mau ngomong sama siapa? Kalau sampean ngomong sendirian ya gila sampean berarti. Waqad qala alaihi salatu wasalam rahimallahu abdan sakata fasalim aw takallama faghanim. Semoga Allah merahmati seorang hamba apabila dia diam maka dia selamat, dan apabila berbicara dia mendapatkan keuntungan dari pembicaraannya. Itu orang yang dirahmati oleh Allah, tidak ngawur kalau ngomong. Ya. Wala yaslamu fil ghalib min afatihi illa man athara al-khalwa 'ala al-ijtima'. Jarang orang selamat dari bahayanya lidah kecuali orang yang dia itu lebih cenderung kepada kesendirian daripada keramaian. Kalau sudah rame-rame ini pasti ngomong lidah ini tidak bisa dijaga walaupun sedikit. Pasti kepleset. Sampean kroso tidak kroso itu. Sampean tidak mau ngomongkan akhirnya ngomongkan orang sampean. Aslinya kalau tidak kumpul tidak mungkin sampean ngomongkan orang itu. Gara-gara kumpul sama orang akhirnya jadi membicarakan iya benda. Iya. Jangan bilang tidak, pasti sudah itu. Paham ya? Oleh karena itu Sayyidi Ali beliau berkata, "Idza ra'aital fakir yu'thirul khalwa 'ala al-ijtima'." Apabila kalian melihat seorang fakir itu fakir Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dia lebih menyenangi khalwat daripada perkumpulan, wasumta 'alal kalam, dan diam daripada berbicara, wasyam 'ala sab', ya, dan lapar daripada kenyang, fa'lam anna habajahu qad asil, bahwa perasannya telah berhasil. Jadi kotoran-kotorannya itu sudah bersih dan dia menjadi seorang hamba yang betul-betul murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ya. Lebih senang khalwat daripada kumpul, lebih banyak diam daripada berbicara, dan lebih banyak berpuasa daripada kenyang. Maksudnya perutnya itu dibiarkan enteng, tidak dibiarkan berat dalam hidupnya. Ya, berarti perasannya itu kotorannya sudah habis dan tinggal zat yang murni saja dalam dirinya. Dan sebaliknya, ya. Berarti hijabnya sangat tebal sekali kalau dia terbaliknya. Lebih banyak senang kumpul daripada dia bersendiri. Lebih banyak kumpul daripada bersendiri, senangan kumpul daripada bersendiri. Lebih senang ngomong daripada diam, dan lebih senang kenyang daripada lapar. Ya berarti hijabnya sangat tebal masih dalam dirinya. Katanya Imam Syafi'i, ini saya mencoba mencari kekhusyuan dari kenyang, tidak saya dapatkan. Ternyata saya dapatkan ketika saya dalam keadaan lapar.
Makanya nak Pak, kalau misalkan ini memang repot, kalau bagi orang-orang kayak saya ini repot terutama. Ya, jangan makan malam, itu bagus. Satu, bagus untuk kesehatan. Dua, bagus untuk qiyamul lail karena perut enteng ketika itu. Ketika antum bangun malam itu, perut dalam keadaan enteng, jangan makan dulu, sholat, antum enak di sana. Akan nikmat, ibadahnya luar biasa yang tidak akan antum temukan ketika antum dalam keadaan kenyang. Jadi bagus dohir juga bagus batin. Seperti itu ya. Iya. Ya, dan kekecewaan orang ya yang banyak berbicara ini ya, nanti hisabnya itu panjang. Hisabnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Semua ucapan yang diucapkan oleh manusia itu ditulis sama malaikat raqib sama atid. Nanti dibaca dan ditanyakan satu persatu. Yang semakin banyak ngomongnya, semakin panjang hisab. Iyyakum wal fudul fa inna hisabahu yatul, katanya Imam Ghazali. Hati-hati jadi omongan tidak penting karena hisabnya akan panjang nanti. Wa nasrul kitab fa kasratid dalibin wa ta'alluqul madzlumin. Akan banyak tuntutan nanti ya dari banyak orang yang banyak bicara, dan orang-orang yang didolimi itu nanti akan banyak nyender kepada alhamdulillah, ada yang bicarakan saya, alhamdulillah, ada yang membicarakan saya, alhamdulillah, ada yang membicarakan saya. Senangnya orang-orang itu ketika kita membicarakan mereka. Karena apa? Ada yang mau minta dosa-dosanya untuk kita tanggung. Kalau banyak ngomong. Kalau seandainya itu bukan dosa, cukup panjangnya hisab itu sebagai adab buat kita. Akhirnya lama kita tidak melepuh-melepuh surga nanti. Gara-gara banyak berbicara. Kalau yang diomongkan bukan sesuatu yang haram. Kalau yang haram, fala yalumanna illa nafsah. Salahkan badannya sendiri, kenapa kok banyak ngomong haram? Ya, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak ini ya. La ilaha illallah. Ya, ini mulut miftahul kabair, kuncinya dosa-dosa besar semuanya. Ini orang saling benci gara-gara mau kabar ini. Hati-hati. Iya. Di sana ada bohong, di sana ada ghibah, di sana ada namimah, di sana ada buhtan. Ya, itu dosa-dosa besar semuanya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aktsarul khotoya ibni Adam fi lisanihi." Paling banyak dosanya anak-anak Adam ini dalam lidahnya. Ya. Wa aktsarun nasi dzunuban, dan orang yang paling banyak dosanya kelak pada hari kiamat, aktsaruhum khawdan fima la ya'ni, orang yang paling banyak ngomong yang tidak penting, katanya Rasul Shallallahu Alaihi. Mereka lah orang yang paling banyak dosanya nanti pada hari kiamat. Nomor 1, menjaga lidah. Nomor 2, hifdzul basar, menjaga mata. Allah. Mata ini kalau cuma dilihat untuk hal-hal yang baik, cepat sembuhnya hati itu. Bahkan mata melihat orang fasik pun memberikan bekas 40 hari, kata guru saya Habib Umar. Sampai melihat orang-orang fasik yang tidak pernah sholat itu loh, yang tujuannya hanya dunia saja, joget-joget ini apa semuanya, itu tidak bagus buat sampean. Sampean tidak merasakan apa sampean? Yang namanya mati orang terasa apa sih? Hati yang mati ini terasa apa? Tidak terasa apa-apa. Coba hatinya sehat, terasa sampean. Buktinya mati ya sholat, sampean tidak ngerasa apa-apa itu. Terasa apa sampean sholat? Kalau sampean merasakan nikmat, berarti sampean itu masih ada nyawa dalam hatinya masih. Kita terlalu banyak lalai kepada Allah. Oh, tidak percaya sampean lalai sama Allah. Saya percaya, saya sendiri banyak lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tidak disuruh ingat 24 jam sama Allah. Kita cuma disuruh ingat 2 menit dalam sholat saja, kita tidak bisa. Sholat berapa menit? 2 menit, 3 menit. Bisa sampai dari takbiratul ihram sampai salam ingat sama Allah? Bisa? 3 menit pun kita suruh ingat sama Allah, tidak bisa. Dalam sholat. Terus bilang, saya ini orang-orang beriman. Iman dari mananya? Bahkan 3 menit pun kita disuruh jaga. 3 menit, ojo suwi-suwi, 3 menit aja ini disuruh jaga ini. Jangan kemana-mana ya hatinya. Yang khusyuk ya, yang hadir ya. Kita tidak bisa.
Kita tidak bisa 3 menit. Terus bilang hati kita sehat-sehat dari mana? Paham ya? Yang kedua, hifdzul basor. Ya. Wassalama min afatin nadhar, dan keselamatan dari kehancuran yang disebabkan oleh pandangan. Fa inna man kana mu'tazilan anin nasi salima minan nadhar ilaihim. Karena orang yang dia itu tidak kumpul dengan orang, selamat daripada memandang kepada mereka. Ya. La ilaha illallah. Selamat daripada apa yang mereka lakukan, yang mereka itu selalu sibuknya dengan min zahratid dunya wa zahrafiha. Ya. Orang-orang ini ngelihat jadi kepingin. Kalau sampai tidak ngelihat, tidak mungkin kepingin. Lah kepingin itulah yang menyebabkan hati ini tidak khusyuk. Bagaimana ada Allah sedangkan di hatinya ada sesuatu yang lainnya sudah. Bagaimana mau ada Allah sedangkan di hatinya sudah ada yang lain? Kan kita pernah diperumpamakan sama ulama-ulama ahli tasawuf ini, fa innallaha katayril hadur. Allah itu diperumpamakan seperti burung yang penakut. Ini sangkar ini kalau kosong, burung ini masuk. Tapi kalau sudah ada sesuatu yang lainnya, dia tidak mau masuk ke sangkar itu lagi. Karena apa? Sudah dimasuki sama yang lain. Lah keinginan itulah yang maksudnya sesuatu yang lain. Hamba yang baik itu membiarkan hatinya untuk Allah dan Rasulullah. Apa yang terjadi setelahnya, dia pasrahkan dengan tetap dia melakukan tugasnya. Dari bekerjanya, dari sholatnya, apanya. Tapi hatinya terlalu mahal untuk diberikan kepada yang lainnya. Hati kita ini mahal. Terlalu murah ya kalau diberikan sama pasar kita ya. Terlalu murah untuk diberikan dengan sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Paham ya? Biarkan badan yang bekerja, tapi hati kita tidak berikan kecuali kepada yang berhak untuk memilikinya, yaitu Allah. Begitu seharusnya. Paham ya? Nah, ini mata, ya, supaya tidak keinginan, supaya tidak melihat hal-hal yang haram. Ya jangan kumpul sama orang dulu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Jangan engkau julurkan pandanganmu dari apa-apa yang kami beri kenikmatan dari istri-istri mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu hanyalah buah dari kehidupan dunia untuk kami berikan fitnah kepada mereka. Apa fitnah? Memang kelihatannya indah orang-orang kafir itu ya, dari badannya, dari wajahnya, itu fitnah. Paham ya? Iya kawal fudul nadar fa innaha tuaddi ila fuduli sahwah. Hati-hati katanya. Dengan fudul pandangan. Melihat dengan sesuatu yang tidak penting. Karena itu juga bisa membangkitkan syahwat yang tidak penting dalam diri kita. Syahwat ini bergejolak gara-gara pandangan. Hati-hati dengan pandangannya ya. Hati-hati dengan pandangan. Terutama yang nomor satu, yang paling utama, pandangan laki-laki kepada wanita dan pandangan wanita kepada laki-laki dengan syahwat yang tidak halal baginya. Mati itu jeklek langsung hatinya itu kalau sudah kayak gitu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "An-nadhar ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihamil iblis. Faman tarakaha makhafatan lillahi ta'ala adzaqahu Allahu ta'ma ibadatin tasurruhu," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nadhar ila mahasinil mar'ah, melihat kepada hal-hal yang indah yang ada pada wanita laki-laki nih ya. Dinikmati apanya itu, bodinya, apanya terserah bebas. Sebaliknya gitu juga perempuan melihat laki-laki dari yang indah-indah yang ada pada laki-laki. Itu katanya Rasul sahmun masmum, panah beracun yang ditujukan oleh iblis, kata Rasulullah, kepada hatinya seorang hamba. Ini kalau sudah ini ceket hatinya nanti. Ngeliat perempuan ceket loh di hati loh. Kepikiran sampai ke rumahnya nanti. Ya, ceket apa enggak ceket? Oh ceket, jangan bohong sampean kalau bilang dana. Makanya sampean jangan percaya kalau ada Habib sama Kiai bilang saya insya Allah enggak syahwat. Bohong. Apa bohong. Ada Kiai itu santriwatinya salaman di Kekno Cafe, terus bilang enggak apa-apa, ini kan guru. Enggak ada. Omongan bohong semuanya. Saya berani sumpah demi Allah bohong orang kayak gitu.
Mana ada orang tidak syahwat? Orang punya anak kok kiainya kok sama Habibnya. Punya anak apa enggak? Iya. Terus bilang tidak syahwat. Bohong, Pak. Ini yang tua-tua ini. Kalau disuruh kawin lagi mau apa enggak? Ya, dia mau. Saking bilang aja takut sama istrinya. Gitu. Maksudnya saya ngomong gini apa? Itu syahwat itu ada masih di badannya. Dia mungkin hanya karena kurangnya kemampuan saja dia tidak berani jadi. Syahwat ada apa enggak? Ada, bohong kalau ada orang laki-laki kehilangan syahwat itu bukan manusia namanya. Ya. Jadi hati-hati ya dengan pandangan. Itu adalah panah beracun yang dipanahkan iblis kepada hati manusia. Siapa orang yang bisa meninggalkannya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan diganti. Jauhkan pandangan, diganti apa? Dengan tokma ibadatin tasurruh. Kenikmatan dalam ibadah yang membuat dia bahagia nanti. Pak, sama-sama bahagia, Pak. Tapi sampean pilih. Ini bahagia melihat syahwat perempuan. Senang, bahagia. Jangan bohong sampean kalau ngomong tidak bahagia. Bahagia. Tapi orang lain bahagia. Dengan apa? Dengan ibadahnya. Satu bahagia membuat dia jauh dari Allah. Satu bahagia juga, tapi membuat dia semakin dekat dengan Allah. Kalau sampean suruh milih mana? Milih bahagia dan kita semakin dekat kepada Allah. Ada maharnya. Apa itu? Jauhkan pandangan sampean dari hal-hal yang haram. Di sana sampean akan diganti dengan kebahagiaan, yang kebahagiaan tersebut membuat sampean terus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kecuali kalau sampean itu tidak kepingin merasakan nikmat ibadah, ya silakan terus. Ya. Alemen matanya itu dengan pemandangan yang haram terus. Tidak akan enak ibadahnya sampai meninggal dunia, sampai tidak akan tahu namanya enaknya sholat itu. Paham ya? Tidak akan pernah tahu sampai rasanya enak dalam berzikir. Sampai tidak akan pernah merasa dengan kenikmatan yang ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mata tidak terjaga. Dan di dalam khalwat itu minimal mata kita terjaga. Wallahu a'lam. 2 ya. Kurang 8 daripada faedah daripada khalwat. Baru yang pertama adalah menjaga mata dan menjaga lisan. Dan ini penting 2 ini. Masih ada 8. Supaya tahu sampean bahwa ini adalah faedahnya bukan main-main, luar biasa sekali. Ya. Coba dicoba ya supaya tahu rasanya sehat lah. Masa seumur hidup sampean sakit terus enggak kerasa terus. Kita kepingin merasakan walaupun beberapa hari itu merasakan hati sehat supaya enak ibadahnya. Semoga berkah semuanya ya. Dan meminta doa untuk orang tua kita Habib Abdullah As-Segaf, ya. Orang tua dari Habib Muhsin, ya semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzula wa siman khalahu waj'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarinat. Amin. Alhamna wa iyyahu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Juga